Di awal abad ke-19, angin besar perubahan sedang berembus di Eropa. Revolusi Prancis mengguncang dunia lama, memporak-porandakan kekuasaan monarki, dan melahirkan tokoh-tokoh besar yang ambisius, salah satunya Napoleon Bonaparte. Dari rahim revolusi itu pula, muncul seorang tokoh yang kelak namanya akan menorehkan jejak panjang di tanah Jawa. Herman Willem Daendels, atau yang dalam lidah pribumi sering disebut William Daendels. Lahir pada 21 Oktober 1762 di kota kecil Hattem, Belanda, Daendels berasal dari keluarga sederhana yang tak bisa dibilang bangsawan, tetapi cukup terhormat. Sejak muda ia dikenal berwatak keras, penuh semangat, dan haus akan perubahan. Di masa mudanya, Belanda sendiri tengah goyah. Kekuatan kolonialnya di Asia melemah akibat perang yang berkepanjangan. Inggris merajalela di lautan, sementara perdagangan rempah, urat nadi kekayaan Belanda, perlahan mulai digerogoti. Daendels muda menemukan panggilannya dalam politik. Ia bergabung dengan kelompok radikal patriot, sekelompok orang Belanda yang menentang dominasi kaum aristokrat dan menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis. Idealisme politik ini membuatnya bersinggungan dengan pihak berkuasa. Ia bahkan sempat harus melarikan diri ke Prancis ketika kaum patriot kalah. Namun, pelariannya justru menjadi titik balik. Di sanalah ia bertemu dengan gagasan besar revolusi Prancis dan kelak dengan sosok Napoleon yang akan menjadi penentu jalan hidupnya. Ketika revolusi Prancis membesar, Belanda jatuh ke tangan Prancis dan berubah menjadi Republik Batavia pada tahun 1795. Daendels kembali dari pelariannya, kali ini dengan penuh semangat revolusi. Ia menanjak cepat dalam dunia militer dan politik, bakat organisasinya, keberanian serta kesetiaannya pada gagasan Republik membuatnya mendapat tempat penting. Namun, kepribadian Daendels bukan tanpa sisi gelap. Banyak catatan sejarah menggambarkannya sebagai pribadi keras kepala, temperamental, bahkan bengis. Ia bukan tipe pemimpin yang lunak atau penuh kompromi. Bagi Daendels, disiplin adalah segalanya, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sikap ini kelak akan sangat mewarnai pemerintahannya di Jawa. Tahun 1806 menjadi babak baru. Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda dalam kerajaan Belanda yang baru terbentuk. Dalam kondisi itu, posisi koloni Belanda di luar negeri menjadi sangat penting. Jawa sebagai pusat kekayaan dari hasil rempah-rempah menjadi prioritas utama. Namun Belanda di Jawa tengah dalam keadaan genting, Inggris semakin agresif di lautan, sementara sistem administrasi kolonial Belanda penuh korupsi dan kelemahan. Napoleon melalui Raja Louis mengutus seorang tokoh yang dianggap tegas, disiplin, dan mampu membereskan kekacauan. Herman Willem Daendels. Maka pada tahun 1808, Daendels resmi diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa. Kedatangannya bukanlah sebuah perjalanan yang sederhana. Ia menempuh jalur panjang melewati Tanjung Harapan karena lautan penuh dengan blokade armada Inggris. Rasa waspada selalu menyertai perjalanannya, sebab Inggris tak pernah lengah dalam memburu kapal-kapal Belanda yang berlayar menuju Asia. Setelah berbulan-bulan, ia akhirnya tiba di Batavia, kota pelabuhan utama di Jawa yang kelak menjadi pusat pemerintahannya. Ketika kakinya pertama kali menjajak tanah Jawa, Daendels segera menyadari betapa rapuhnya koloni ini. Batavia dilingkupi udara yang pengap, penuh penyakit malaria, dengan sistem kanal yang kotor dan tak terurus. Kota itu meski indah dengan bangunan bergaya Eropa, justru digambarkan oleh banyak pendatang sebagai kuburan Eropa. Banyak pejabat Belanda meninggal hanya beberapa bulan setelah tiba, dilanda demam tropis yang tak terelakkan. Selain kondisi kesehatan, Daendels juga mendapati korupsi merajalela. Para pejabat VOC yang tersisa hidup bermewah-mewah dengan memeras rakyat Jawa. Padahal VOC sendiri sudah bangkrut sejak 1799 dan pemerintah Belanda yang mengambil alih justru mewarisi hutang besar. Koloni yang seharusnya menjadi sumber kekayaan malah menjadi beban. Kecuali bila ada pemimpin yang sanggup membenahinya. Daendels dengan karakter kerasnya segera bergerak. Ia mengibarkan bendera disiplin dan reformasi. Tidak ada waktu baginya untuk berlembut hati. Jawa harus diselamatkan dari ancaman Inggris dan dari kebusukan sistem lama. Langkah pertamanya adalah reorganisasi militer. Ia menyadari bahwa ancaman terbesar bagi Jawa datang dari Inggris, yang memiliki kekuatan laut jauh lebih besar. Untuk itu, ia segera memperkuat pertahanan darat. Benteng-benteng lama dibenahi, pasukan pribumi direkrut dan dilatih dengan sistem disiplin ala Prancis, dan markas besar militer dipindahkan dari Batavia yang rawan penyakit ke sebuah dataran tinggi di pedalaman Jawa Barat. Tempat itu kelak dikenal dengan nama Meister Cornelis, sekarang dikenal sebagai Jatinegara.
sebelum akhirnya pindah lagi ke wilayah Buitenzorg yang kini dikenal sebagai Bogor. Namun langkah paling monumental dari Daendels di awal pemerintahannya bukan sekedar reorganisasi militer. Ia memiliki visi besar, membangun jalan raya pos yang membentang dari Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukan di ujung timur Jawa. Jalan sepanjang 1000 km itu bertujuan memperlancar komunikasi, pergerakan pasukan, dan distribusi logistik. Di matanya, jalan itu akan menjadi urat nadi Jawa sekaligus simbol kekuasaan baru yang teratur dan kuat. Rencana itu bagi orang Jawa terdengar seperti mimpi besar sekaligus mimpi buruk. Membangun jalan raksasa di tengah pulau yang penuh pegunungan, hutan lebat, dan sawah bukan perkara mudah. Apalagi tenaga kerja yang dipakai bukanlah tenaga bayaran Eropa, melainkan rakyat pribumi yang dipaksa kerja rodi tanpa upah. Sejak gagasan itu diumumkan, suara protes diam-diam bergaung di kalangan rakyat. Namun, siapa berani melawan? Daendels terkenal tak segan menjatuhkan hukuman mati kepada siapa saja yang menentang perintahnya. Bagi sang gubernur jenderal, pembangunan adalah sebuah keharusan, dan penderitaan rakyat hanyalah harga yang harus dibayar. Meski demikian, di balik ketegasannya, Daendels memang benar berhasil menciptakan sesuatu yang monumental. Dalam waktu singkat, berbagai perubahan mulai terlihat. Sistem administrasi dipertegas, monopoli dagang diperkuat, pelabuhan-pelabuhan dijaga lebih ketat, dan tentara Belanda dengan bantuan serdadu pribumi menjadi lebih siap menghadapi ancaman Inggris. Namun, bayangan kekerasan selalu menyertai langkahnya. Orang Jawa mulai menyebutnya sebagai Tuan Besar Guntur, karena sifatnya yang keras dan perintahnya yang menggelegar seperti petir. Kisah-kisah tentang keganasannya mulai beredar dari mulut ke mulut, menimbulkan rasa takut sekaligus dendam. Sejarah Daendels di Jawa baru saja dimulai, dan dari sinilah cerita panjang, penuh ambisi, darah, keringat, dan penderitaan akan bergelindir. Tahun 1808 menjadi tonggak besar bagi tanah Jawa. Herman Willem Daendels, sang gubernur jenderal baru, tidak membuang waktu untuk menunjukkan kuasanya. Sejak hari-hari pertama, ia sudah menyusun rencana yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Membangun jalan raya raksasa yang membentang lebih dari 1000 km dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Rencana ini bukan sekadar proyek pembangunan. Daendels menyadari untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, ia butuh sebuah sistem komunikasi dan transportasi yang cepat. Jalan raya itu akan menjadi tulang punggung militer, menghubungkan garnisun-garnisun, memudahkan pasukan bergerak, sekaligus memperlancar arus perdagangan. Dalam pikirannya, tanpa jalan itu, Jawa hanyalah pulau besar yang terpecah-pecah oleh gunung, hutan, dan rawa. Namun, membangun jalan sepanjang itu dalam waktu singkat jelas bukan perkara mudah. Terlebih lagi, teknologi modern seperti mesin penggali, traktor, atau alat berat belum tersedia. Maka satu-satunya sumber tenaga adalah rakyat pribumi Jawa. Daendels memerintahkan para bupati untuk mengerahkan warganya bekerja rodi. Mereka dipaksa menebang pohon, meratakan tanah, memecah batu, hingga mengusung kayu besar dengan tangan kosong. Dalam catatan-catatan lama, ribuan orang terpaksa meninggalkan sawah dan ladangnya untuk memenuhi perintah ini. Banyak yang tak pernah kembali karena kelelahan, penyakit, atau kelaparan. Di sisi barat Jawa, pembangunan dimulai dari pantai Anyer. Daendels sendiri sering turun tangan mengawasi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tak suka berlama-lama di balik meja. Bila ia menemukan rakyat yang dianggap malas atau tidak bekerja sesuai perintah, cambuk segera berbicara. Bahkan, tidak jarang eksekusi mati dilakukan di tempat sebagai contoh. Dari Anyer, jalan mulai merambat melewati hutan-hutan lebat di Banten, menembus rawa-rawa yang dipenuhi nyamuk malaria, lalu naik ke daerah berbukit di Priangan. Para pekerja dipaksa bekerja siang dan malam, hanya beristirahat sejenak untuk makan singkon atau nasi seadanya. Seorang pengelana Eropa yang sempat menyaksikan proyek ini menulis dalam catatannya, "Aku melihat ribuan orang Jawa digiring seperti hewan. Mereka bekerja tanpa alas kaki, tubuh kurus mereka dipenuhi luka, dan di tengah semua itu, Daendels berdiri dengan tegap, matanya berkilat seperti baja, tidak mengenal kata kasihan." Meskipun begitu, kecepatan pembangunan jalan itu sungguh mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, jalan raya sepanjang kurang lebih 1000 km berhasil selesai.
Bila dibandingkan dengan teknologi yang tersedia kala itu, proyek ini nyaris mustahil. Tetapi, harga yang harus dibayar sangat mahal. Rakyat menyebut jalan itu sebagai jalan darah karena begitu banyak nyawa yang melayang di sepanjang pembangunannya. Selain jalan raya, Daendels juga membangun berbagai infrastruktur militer, benteng-benteng diperkuat, gudang logistik diperluas, dan pelabuhan diperketat pengawasannya. Di sisi lain, ia memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia yang berawa dan berpenyakit ke Buitur, Bogor, di dataran tinggi yang sejuk dan lebih sehat. Keputusan ini terbukti bijak karena banyak pejabat Belanda yang sebelumnya selalu jatuh sakit kini bisa bekerja lebih lama. Namun, cara Daendels menjalankan pemerintahannya membuatnya dibenci banyak orang. Para bupati pribumi terpaksa menjadi perpanjangan tangan kekejamannya. Mereka harus mengerahkan rakyat, mengatur kerja rodi, bahkan mengorbankan nyawa warganya agar proyek Daendels berjalan sesuai jadwal. Akibatnya, rakyat bukan hanya menderita, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada bangsawan mereka sendiri. Di balik proyek-proyek besar itu, Daendels juga menata ulang sistem hukum dan administrasi. Ia membentuk Dewan Kehakiman, mengatur pajak lebih ketat, dan mencoba menghapus sebagian praktek korupsi peninggalan VOC. Meski demikian, tindakan kerasnya lebih sering melahirkan rasa takut daripada hormat. Bagi Daendels, Jawa hanyalah bagian dari mesin besar kekuasaan Napoleon. Ia tidak pernah benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat pribumi. Yang terpenting baginya adalah disiplin, ketertiban, dan kekuatan militer. Semua kebijakan selalu berpijak pada kebutuhan mempertahankan Jawa dari Inggris. Sementara itu, kabar tentang penderitaan rakyat di sepanjang jalan raya pos mulai menyebar. Dari Banten hingga Jawa Timur, cerita-cerita tentang orang yang mati kelelahan, tubuh yang tertimbun tanah, atau yang dihukum cambuk sampai tewas menjadi bisikan menyeramkan di kampung-kampung. Nama Daendels semakin diselimuti aura kengerian. Namun, meskipun rakyat membencinya, banyak pihak Eropa justru memuji ketegasannya. Seorang pejabat Belanda menulis dalam laporannya ke Den Haag, Jawa kini memiliki urat nadi baru. Jalan Raya Pos adalah bukti nyata dari kekuatan seorang pemimpin yang tidak mengenal kata menyerah. Tanpa Daendels, koloni ini mungkin sudah lama jatuh ke tangan Inggris. Begitulah, dua sisi sejarah berjalan beriringan. Satu sisi penuh penderitaan, sisi lain penuh pencapaian. Jalan Raya Pos tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari ambisi besar seorang gubernur jenderal yang keras kepala. Namun, ambisi Daendels tidak berhenti di situ. Setelah jalan raya selesai, ia mulai mengarahkan perhatiannya pada penguatan militer secara lebih agresif. Inggris belum berhenti mengincar Jawa, dan Daendels tahu bahwa pertempuran besar mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Sementara itu, rakyat Jawa hanya bisa berharap atau mungkin berdoa agar badai besar yang bernama Daendels suatu hari berlalu. Tetapi, bayangannya masih akan terus menghantui mereka dalam waktu yang lama. Setelah proyek raksasa Jalan Raya Pos selesai dibangun, Herman Willem Daendels tidak beristirahat. Ia tahu bahwa jalan itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris yang semakin nyata. Pada awal abad ke-19, Inggris adalah penguasa lautan. Armada mereka mendominasi Samudra Hindia, menaklukkan pelabuhan demi pelabuhan dari India hingga Malaka. Koloni Belanda yang tersisa di Asia menjadi sasaran empuk. Untuk Daendels, mempertahankan Jawa bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan perintah langsung dari Napoleon dan Raja Louis Bonaparte. Benteng dan pertahanan baru. Langkah pertama Daendels adalah memperkuat pertahanan pesisir. Ia menyadari bahwa serangan Inggris pasti datang dari laut. Maka, benteng-benteng di sepanjang pantai utara Jawa diperbaiki, meriam-meriam tua diganti dengan yang lebih modern, dan garnisun dipertebal. Pelabuhan utama seperti Semarang, Surabaya, dan Batavia dijadikan titik pertahanan kunci. Di Batavia sendiri, Daendels mulai kehilangan kesabaran dengan kondisi kota yang kotor dan penuh penyakit. Ia semakin meneguhkan keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Buitenzorg, Bogor. Selain lebih sehat, lokasi itu lebih mudah dipertahankan karena berada di pedalaman. Dari Buitenzorg, ia bisa mengawasi langsung pergerakan militer dan jalur-jalur strategis di Priangan. Selain benteng,
Daendels juga membangun pangkalan militer baru. Salah satu yang paling terkenal adalah Benteng Master Cornelis, kini Jatinegara. Lokasinya dipilih karena letaknya strategis di jalur menuju pedalaman, sekaligus tidak terlalu jauh dari Batavia. Benteng ini diperkuat dengan parit, dinding tanah, dan meriam besar. Kelak, benteng ini benar-benar menjadi arena pertempuran ketika Inggris datang menyerang. Tentara baru untuk Jawa. Namun, Daendels sadar benteng saja tidak cukup. Ia butuh tentara yang terlatih dan disiplin. Pasukan Belanda yang ada jumlahnya terbatas dan sering sakit karena iklim tropis. Maka, ia mengambil langkah radikal, merekrut orang Jawa dan pribumi lain sebagai serdadu. Ia membentuk batalion pribumi dengan komandan Belanda, melatih mereka dengan disiplin ala Prancis. Latihan keras dilakukan setiap hari. Baris berbaris di bawah terik matahari, latihan menembak, hingga kerja fisik berat untuk membentuk ketahanan. Tidak semua orang Jawa menerima perlakuan ini dengan rela. Banyak yang lari dari barisan, namun mereka yang tertangkap sering dihukum berat. Daendels juga mendirikan sekolah militer untuk melatih perwira lokal. Walaupun awalnya hanya terbatas pada kalangan tertentu, langkah ini menjadi cikal bakal kehadiran orang pribumi dalam struktur militer kolonial. Dalam catatan sejarah, beberapa perwira Jawa pertama kali muncul di masa Daendels. Selain pasukan infanteri, Daendels mengembangkan kavaleri dengan kuda-kuda Jawa serta memperkuat armada kecil di laut. Ia tahu armada ini tidak akan bisa menandingi kekuatan Inggris, tapi setidaknya bisa menjadi penghambat jika serangan mendadak datang. Kedisiplinan ala Tuan Besar Guntur. Dalam menjalankan reformasi militernya, Daendels terkenal sangat keras. Ia sering melakukan inspeksi mendadak. Bila ia menemukan prajurit malas atau komandan lalai, hukuman langsung dijatuhkan. Tidak jarang hukuman itu berupa cambuk atau bahkan eksekusi mati. Sikap inilah yang membuatnya dijuluki Tuan Besar Guntur oleh rakyat. Setiap kali ia datang, rakyat gemetar, seakan mendengar suara petir yang menggelegar. Para serdadu Belanda sendiri pun tidak selalu nyaman dengan gaya kepemimpinannya. Namun tidak bisa dipungkiri, dalam waktu singkat, militer kolonial di Jawa menjadi jauh lebih siap dibanding sebelumnya. Ancaman Inggris menghantui. Sementara itu, di luar Jawa, Inggris semakin memperluas kekuasaannya. Setelah merebut Malaka, mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Sulawesi. Jawa jelas menjadi target berikutnya. Daendels menerima laporan dari mata-mata dan pedagang bahwa armada Inggris sering dilihat di sekitar Laut Jawa. Meski belum menyerang, bayangan perang sudah terasa di udara. Daendels pun semakin memperketat pertahanan. Ia bahkan membangun jalan-jalan kecil tambahan yang menghubungkan desa-desa dengan jalan raya pos agar pergerakan pasukan lebih cepat. Tidak hanya itu, ia juga mengatur ulang sistem logistik dan suplai makanan. Gudang beras dibangun di berbagai tempat strategis. Ia melarang rakyat menjual hasil panen ke pedagang asing tanpa izin pemerintah agar persediaan tidak jatuh di tangan musuh. Kebijakan ini meskipun efektif bagi militer, membuat rakyat semakin menderita karena kebutuhan pangan mereka sering tersedot untuk kepentingan perang. Kebencian yang meningkat. Bagi rakyat Jawa, semua kebijakan ini terasa seperti beban tak berhenti-henti. Setelah kerja Rodi untuk membangun jalan raya, kini mereka harus menanggung pajak yang lebih berat, menyediakan beras untuk tentara, dan bahkan ada yang dipaksa menjadi serdadu. Cerita-cerita tentang kekejaman Daendels makin meluas. Di desa-desa, ia digambarkan seperti raksasa yang menelan korban. Nama Daendels menjadi sinonim dengan penderitaan. Bahkan ada kisah rakyat yang menyebutkan bahwa suara derap kuda di malam hari sering dianggap pertanda bahwa pasukan Daendels akan datang mengambil orang untuk kerja Rodi atau menjadi serdadu. Namun bagi kalangan Eropa di Batavia, banyak yang melihat Daendels sebagai pemimpin yang efektif. Korupsi berkurang, administrasi lebih rapi, dan Jawa tampak lebih siap menghadapi serangan Inggris dibandingkan era sebelumnya. Daendels sendiri tidak peduli pada kebencian rakyat. Ia selalu berkata kepada penjabatnya, "Lebih baik aku ditakuti daripada dihormati, karena ketakutan menjamin ketaatan, sementara hormat sering berubah menjadi pengkhianatan." Bayangan perang besar. Menjelang akhir tahun 1810, kabar tentang gerakan Inggris semakin menguat.
Armada mereka dilaporkan berkumpul di sekitar India dengan rencana besar menyerang Jawa. Daendels tahu waktunya mungkin sudah dekat. Ia pun menyiapkan strategi pertahanan habis-habisan. Semua garnisun diperintah siaga. Meriam-meriam dipoles, jalan-jalan dijaga ketat dan tentara pribumi dikerahkan lebih banyak. Bagi Daendels, inilah ujian terbesar dalam hidupnya. Jalan raya pos, benteng, dan pasukan baru semuanya dibangun untuk saat ini. Pertarungan mempertahankan Jawa dari Inggris. Namun, meski segala persiapan dilakukan, Daendels tahu satu hal. Inggris memiliki kekuatan laut yang jauh lebih besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan datang, melainkan kapan mereka akan datang. Dan ketika saat itu tiba, sejarah Jawa akan tercatat dengan darah. Sementara ancaman Inggris terus menghantui dari lautan, Daendels harus menghadapi persoalan yang tidak kalah pelik di dalam negeri, hubungan dengan para bangsawan Jawa. Jawa bukan hanya benteng kolonial, tetapi juga tanah dengan tradisi panjang, kerajaan-kerajaan tua, dan struktur sosial yang rumit. Mengendalikan Jawa berarti mengendalikan para bupati, adipati, dan terutama penguasa besar seperti Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Bupati sebagai perpanjangan tangan. Sejak VOC berkuasa, Bupati Jawa sudah lama dijadikan alat untuk memungut pajak dan mengatur rakyat. Namun di bawah Daendels, peran mereka semakin berat. Ia menuntut mereka untuk mengerahkan rakyat kerja rodi, menyediakan logistik militer, bahkan menyetorkan tenaga untuk menjadi serdadu. Para bupati tidak berani menolak sebab Daendels terkenal tidak segan menyingkirkan pejabat yang dianggap tidak patuh. Beberapa bupati yang ketahuan menyalahgunakan jabatan atau melawan perintah langsung dipecat, bahkan ada yang dihukum mati. Namun, hal ini menimbulkan dilema besar bagi para bupati. Mereka berada di tengah dua kekuatan. Di satu sisi, rakyat mereka sendiri yang semakin menderita. Di sisi lain, kekuasaan Daendels yang bengis. Banyak bupati kehilangan wibawa karena dianggap sebagai kaki tangan penjajah. Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Hubungan Daendels dengan penguasa Jawa semakin rumit ketika menyangkut Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II dikenal keras kepala dan tidak mau begitu saja tunduk pada perintah Belanda. Pada awalnya, Daendels mencoba menjaga hubungan baik. Ia tahu bahwa Yogyakarta adalah kekuatan besar, dengan pasukan prajurit yang cukup kuat dan pengaruh politik yang luas. Namun sifat Daendels yang keras sering berbenturan dengan harga diri sang sultan. Ketegangan memuncak ketika Daendels mulai menuntut Yogyakarta menyerahkan sebagian wilayahnya untuk kepentingan militer. Sultan menolak dengan tegas. Bagi Hamengkubuwono II, itu adalah penghinaan terhadap kedaulatannya. Perselisihan ini hampir berujung pada konflik terbuka. Namun Daendels tahu ia tidak bisa gegabah. Ia memilih menggunakan tekanan diplomasi dengan ancaman militer di belakangnya. Ia mengirimkan pasukan ke perbatasan Yogyakarta sebagai unjuk kekuatan. Pesan itu jelas, Sultan boleh berkuasa, tetapi jangan coba-coba menentang gubernur jenderal. Di Surakarta situasi sedikit lebih tenang. Pakubuwono IV lebih memilih bersikap pragmatis. Ia menyadari kekuatan Daendels dan memilih bekerja sama meski dengan berat hati. Namun diam-diam, rasa tidak puas juga bergejolak di dalam keraton. Perlawanan rakyat yang tersembunyi. Di balik layar politik keraton, perlawanan rakyat semakin tumbuh. Tidak ada pemberontakan besar yang langsung pecah pada masa Daendels, tetapi benih-benih perlawanan mulai bermunculan. Di desa-desa, rakyat membicarakan penderitaan mereka akibat kerja rodi. Ada cerita tentang keluarga yang kehilangan ayah, suami, atau anak laki-laki karena dipaksa bekerja membangun jalan raya pos. Ada pula kisah tentang kampung yang kehilangan setengah warganya karena diseret menjadi serdadu atau meninggal karena kelaparan akibat pajak beras. Perlawanan ini sering muncul dalam bentuk kecil. Petani yang kabur ke hutan, rakyat yang enggan membayar pajak, atau kelompok-kelompok kecil yang merampok lumbung logistik Belanda. Bagi Daendels, semua itu hanyalah gangguan kecil. Namun bagi rakyat, itu adalah cara mempertahankan harga diri mereka. Daendels dan kekuasaan absolut. Daendels semakin menunjukkan wajahnya sebagai penguasa absolut.
ia memerintah tanpa kompromi, bahkan terhadap sesama pejabat Belanda. Ia pernah memecat pejabat tinggi yang dianggap lamban, lalu menggantinya dengan orang kepercayaannya sendiri. Kerasnya gaya kepemimpinan ini membuat sebagian orang Belanda sendiri merasa tertekan. Mereka menganggap Daendels terlalu arogan, terlalu percaya diri, dan tidak mendengar saran orang lain. Namun ia selalu menjawab dengan keyakinan. Jawa tidak bisa dipimpin dengan kelembutan. Di sini hanya kekerasan yang bisa menundukkan kekacauan. Ketegangan meningkat. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Daendels berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia berhasil menata ulang administrasi, memperkuat militer, dan membangun infrastruktur. Tetapi di sisi lain, kebencian terhadapnya semakin meluas baik dari rakyat pribumi maupun dari sebagian kalangan elit. Sultan Yogyakarta terus menunjukkan sikap keras, Surakarta penuh dengan ketidakpuasan tersembunyi, bupati-bupati kehilangan legitimasi di mata rakyat, dan desa-desa Jawa penuh bisikan tentang kekejaman sang gubernur jenderal. Sementara itu, ancaman Inggris semakin dekat. Armada mereka bergerak dari India, dan laporan mata-mata menyebutkan bahwa serangan besar akan datang kapan saja. Daendels tahu waktunya semakin sempit. Di balik semua kesibukan itu, mungkin ada saat-saat di mana ia sendiri merasa lelah. Ia adalah manusia biasa, meski selalu menampilkan diri bak baja. Namun, sejarah tidak memberi banyak ruang bagi kelembutan hati seorang Daendels. Yang tercatat hanyalah sosok keras, dingin, dan tak kenal kompromi. Rakyat Jawa pada saat itu mungkin hanya bisa berharap pada takdir. Dan takdir itu akhirnya datang ketika Inggris benar-benar menurunkan pasukannya di Jawa. Tapi sebelum perang itu pecah, Daendels lebih dulu dipanggil pulang ke Eropa. Pemerintah Belanda merasa ia sudah terlalu lama, terlalu keras, dan terlalu arogan. Tahun 1811, ia digantikan oleh Jan Willem Janssens. Namun warisan Daendels, jalan raya, benteng, tentara, dan kebencian rakyat sudah terpatri dalam sejarah Jawa. Dan semua itu akan menjadi panggung bagi babak berikutnya, pertempuran melawan Inggris. Awal tahun 1811, langit Jawa seakan semakin muram. Kabut ketidakpastian menyelimuti Batavia, Semarang, hingga Surabaya. Semua orang tahu bahwa Inggris sedang bersiap untuk menaklukkan Jawa. Berita tentang armada besar yang berangkat dari India sudah beredar luas. Bagi Herman Willem Daendels, ini adalah saat yang sudah lama ia perkirakan. Semua benteng yang dibangunnya, semua jalan raya yang dipaksakan, semua tentara pribumi yang dilatih dengan keras, semuanya ditujukan untuk menghadapi saat ini. Namun, justru pada saat genting inilah perintah dari Belanda datang. Daendels harus kembali ke Eropa. Pemanggilan pulang. Raja Louis Bonaparte yang memimpin kerajaan Belanda atas pengaruh Napoleon merasa bahwa Daendels terlalu arogan dan terlalu independen. Laporan tentang kekejamannya, kebencian rakyat Jawa, serta ketegangan dengan bangsawan lokal membuat posisinya goyah. Bagi penguasa di Eropa, Daendels adalah pedang bermata dua, kuat dan efektif, tetapi bisa menciptakan masalah politik yang berbahaya. Maka, keputusan dibuat. Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens, seorang perwira militer yang sebelumnya pernah bertempur di Tanjung Harapan. Janssens dianggap lebih bisa berkompromi, meski kenyataannya ia tidak sekeras Daendels dalam hal kedisiplinan. Ketika kabar ini sampai ke Buitenzorg, Daendels dikabarkan marah besar. Baginya, keputusan itu sama saja dengan mencabut senjata dari tangannya di saat musuh sudah mengetuk pintu gerbang. Namun, sebagai seorang perwira, ia tidak bisa menolak. Ia menyiapkan kepulangannya dengan wajah dingin, meski dalam hati ia tahu perang yang akan datang mungkin tidak akan dimenangkan tanpa dirinya. Jejak yang ditinggalkan. Meski harus meninggalkan Jawa, Daendels tidak pergi tanpa warisan. Dalam 3 tahun pemerintahannya, 1808 hingga 1811, ia telah menorehkan jejak yang sangat besar, baik dalam pembangunan maupun dalam penderitaan rakyat. 1. Jalan Raya Pos.
jalan raksasa dari Anyer hingga Panarukan adalah simbol utama pemerintahannya. Jalan itu memudahkan komunikasi dan mobilitas militer, tetapi juga menjadi simbol penderitaan rakyat. Banyak desa kehilangan penduduknya, dan rakyat mengutuk jalan itu sebagai jalan darah. 2. Benteng dan pusat militer. Daendels memperkuat benteng-benteng lama dan membangun markas baru seperti benteng Meester Cornelis. Ia juga memindahkan pusat pemerintahan ke Buitenzorg, yang kelak akan menjadi tempat penting dalam sejarah kolonial Belanda. 3. Tentara pribumi. Untuk pertama kalinya, pribumi Jawa dilatih secara sistematis dalam militer kolonial. Meski awalnya dengan paksaan, hal ini kelak akan menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan militer Hindia Belanda. 4. Administrasi dan hukum. Ia membenahi sistem hukum, mengurangi korupsi, dan mempertegas pajak. Tetapi ketegasannya sering melampaui batas kemanusiaan, sehingga rakyat lebih mengenalnya sebagai tiran daripada pembaharu. Rakyat menyambut dengan lega. Ketika berita bahwa Daendels akan pergi tersebar luas, banyak rakyat Jawa diam-diam menyambut dengan lega. Mereka yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, kini berharap bahwa penggantinya tidak akan sekeras dirinya. Namun sebagian lain justru merasa khawatir, sebab meskipun Daendels keras, setidaknya ia membuat Jawa lebih siap menghadapi Inggris. Tanpa dirinya, apakah Janssens mampu menahan gempuran musuh? Pertanyaan ini bergaung di kalangan pejabat Belanda dan sebagian bangsawan Jawa. Pertemuan terakhir dengan bangsawan. Sebelum meninggalkan Jawa, Daendels mengadakan pertemuan dengan beberapa bangsawan penting, termasuk utusan dari Surakarta dan Yogyakarta. Dalam catatan seorang pejabat Belanda, Daendels dikatakan menatap para bangsawan itu dengan sorot mata tajam. Ia berkata, "Aku pergi bukan karena kehendakku. Tetapi ingatlah, tanpa tangan besi, negeri ini akan jatuh. Jika kalian tidak bersatu, Inggris akan mengambil semuanya dan kalian hanya akan menjadi budak baru." Ucapan itu bukan sekedar ancaman, melainkan ramalan yang kelak terbukti benar. Keberangkatan dari Batavia. Hari itu tiba. Daendels meninggalkan Buitenzorg menuju Batavia, lalu bersiap berlayar kembali ke Eropa. Konvoi militernya melewati sebagian jalan raya pos yang pernah ia bangun dengan darah rakyat. Ironisnya, jalan yang menjadi simbol kekuasaannya kini juga menjadi jalur terakhir yang ia lintasi di Jawa. Di pelabuhan, suasana campur aduk. Para pejabat Belanda memberikan penghormatan terakhir, meski sebagian di antaranya lega karena tidak lagi harus berhadapan dengan watak keras sang gubernur jenderal. Sementara itu, di kejauhan, rakyat kecil hanya memandang dari jauh tanpa ekspresi. Bagi mereka, Daendels hanyalah bayangan gelap yang akhirnya pergi. Ketika kapalnya berangkat, mungkin banyak yang berpikir bahwa itulah akhir dari kisah Daendels di Jawa. Namun warisan yang ia tinggalkan tidak bisa begitu saja dilupakan. Jalan raya pos tetap ada, benteng-benteng tetap berdiri, dan kenangan tentang penderitaan tetap melekat dalam ingatan rakyat. Bayangan Inggris semakin dekat. Tak lama setelah Daendels pergi, Inggris benar-benar datang dengan armada besar yang dipimpin oleh Lord Minto dan Sir Stamford Raffles. Jan Willem Janssens, penggantinya, harus menghadapi perang besar yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Dengan demikian, kepergian Daendels menjadi babak akhir dari satu era, sekaligus pintu masuk bagi babak baru, yaitu masa kekuasaan Inggris di Jawa. Bagi rakyat Jawa, nama Daendels tetap abadi sebagai Tuan Besar Guntur, seorang gubernur jenderal yang keras, ambisius, dan meninggalkan jejak yang dalam. Meski hanya 3 tahun, pemerintahannya terasa seperti puluhan tahun penderitaan. Namun sejarah juga mencatat bahwa tanpa Daendels, mungkin Jawa tidak pernah memiliki jalan raya pos yang kelak menjadi jalur penting dalam sejarah modern Indonesia. Sebuah ironi, warisan pembangunan lahir dari penderitaan, dan penderitaan itu justru membuat namanya tidak pernah hilang dari ingatan.
Kepergian Herman Willem Daendels dari Jawa pada awal 1811 menandai akhir dari satu era yang singkat namun penuh gejolak. Namun, bayangan warisannya tidak segera pudar. Jalan raya pos, benteng-benteng, serta sistem militer yang ia bangun tetap berdiri. Dan semua itu segera diuji oleh ujian terbesar, yaitu invasi Inggris. Kekuasaan beralih ke Jan Willem Janssens. Penggantinya Jan Willem Janssens tiba di Jawa dengan reputasi yang jauh berbeda dari Daendels. Ia dikenal sebagai perwira yang cerdas dan berpengalaman, tetapi tidak sekeras atau seberani pendahulunya. Janssens lebih suka bernegosiasi, mencari kompromi, dan menghindari kekerasan berlebihan. Namun, situasi yang ia hadapi jauh lebih buruk daripada yang dihadapi Daendels 3 tahun sebelumnya. Rakyat sudah lelah, bupati kehilangan wibawa, dan bangsawan Jawa semakin resah. Sementara itu, Inggris sedang berada di puncak kekuatan militer di Asia. Persiapan invasi Inggris. Sejak lama, Inggris memandang Jawa sebagai hadiah besar. Pulau itu adalah jantung perdagangan rempah, sekaligus lokasi strategis di jalur pelayaran dunia. Dari India, mereka mulai menyiapkan armada besar di bawah pimpinan Lord Minto, Gubernur Jenderal India Inggris. Sebagai pelaksana di lapangan, mereka menunjuk seorang tokoh muda yang kelak sangat terkenal, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles dengan kecerdasan politik dan ketertarikannya pada kebudayaan Jawa, kelak menjadi wajah baru kolonialisme Inggris. Namun, sebelum itu, ia harus memastikan bahwa Belanda benar-benar dikalahkan. Pada pertengahan 1811, armada Inggris berlayar menuju Jawa. Tercatat lebih dari 15.000 pasukan, didukung kapal perang yang jauh lebih kuat daripada milik Belanda. Jika dibandingkan, kekuatan ini hampir mustahil ditandingi. Warisan Daendels diuji. Ketika berita tentang armada Inggris mencapai Batavia, Janssens segera memanfaatkan infrastruktur yang ditinggalkan Daendels. Jalan raya pos digunakan untuk mengirim perintah dengan cepat dari barat ke timur Jawa. Garnisun-garnisun di sepanjang jalur itu diperintahkan siaga. Benteng Master Cornelis dijadikan pusat pertahanan utama. Namun, ada perbedaan besar. Rakyat Jawa sudah tidak lagi bersemangat. Jika pada masa Daendels mereka bekerja rodi karena takut pada Tuan Besar Guntur, kini ketakutan itu memudar. Banyak rakyat memilih menghindar daripada terlibat dalam pertahanan kolonial. Dalam hati mereka, mungkin berpikir, apa bedanya Belanda dengan Inggris? Sama-sama penjajah yang membawa penderitaan. Serangan ke Batavia. Pada Agustus 1811, armada Inggris tiba di Teluk Batavia. Mereka mendarat di pantai utara, tepatnya di daerah Cilincing. Pasukan Belanda dan sekutunya mencoba menghadang, tetapi jumlah dan peralatan mereka kalah jauh. Dalam waktu singkat, Inggris berhasil menembus pertahanan awal dan bergerak menuju Batavia. Batavia, kota yang pernah disebut Daendels sebagai kuburan orang Eropa, kembali menjadi medan perang. Janssens sadar ia tidak bisa mempertahankan kota itu, maka ia memutuskan untuk mundur ke benteng Master Cornelis, benteng yang dulu diperkuat oleh Daendels. Pertempuran di Master Cornelis. Disinilah warisan Daendels benar-benar diuji. Benteng Master Cornelis dengan dinding tanahnya yang tebal, parit, dan meriam menjadi pusat pertahanan terakhir Belanda. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Inggris yang lebih terlatih dan lebih banyak menyerang dari berbagai arah. Belanda bersama tentara pribumi yang direkrut oleh Daendels bertahan mati-matian. Selama beberapa hari, dentuman meriam mengguncang udara, sementara asap mesium memenuhi langit. Namun, keunggulan Inggris terlalu besar. Pada 26 Agustus 1811, benteng akhirnya jatuh. Ribuan tentara Belanda tewas atau ditangkap, sementara Janssens sendiri melarikan diri ke pedalaman. Kekalahan Belanda. Setelah jatuhnya Master Cornelis, perlawanan Belanda di Jawa semakin melemah. Janssens mencoba bertahan di Semarang dan kemudian di Surabaya, tetapi Inggris terus mendesak dengan kekuatan penuh. Pada 18 September 1811, Janssens akhirnya menyerah di Salatiga. Dengan itu, seluruh Jawa resmi jatuh ke tangan Inggris. Masa kekuasaan Belanda berhenti sebanjak, digantikan pemerintah kolonial Inggris yang dipimpin oleh Raffles. Bayangan Daendels di tengah kekalahan. Ironisnya meski Daendels sudah pergi,
namanya terus disebut-sebut sepanjang perang. Banyak tentara Belanda berkata, andai Daendels masih di sini, mungkin kita bisa bertahan lebih lama. Namun sebagian lain justru berkata sebaliknya. Kalau Daendels masih di sini, rakyat mungkin sudah berbalik membantu Inggris. Warisan Daendels memang bagaikan pedang bermata dua. Infrastruktur yang ia bangun memperkuat pertahanan, tetapi kebencian rakyat terhadapnya membuat Belanda kehilangan dukungan lokal. Dan dalam perang kolonial, dukungan rakyat seringkali lebih penting daripada benteng atau meriam. Awal dari kekuasaan Inggris. Dengan kemenangan itu, Inggris mengambil alih Jawa. Raffles segera menerapkan kebijakan baru, berbeda dari Daendels. Ia berusaha menarik hati rakyat Jawa dengan reformasi pajak, penghapusan kerja rodi, dan perhatian pada budaya lokal. Namun bagi banyak rakyat Jawa, penderitaan belum benar-benar berakhir. Penjajah tetaplah penjajah, meskipun wajahnya berbeda. Daendels mungkin telah pergi, tetapi jejak kekejamannya masih membekas terutama di sepanjang jalan raya pos yang ia bangun dengan darah rakyat. Di kemudian hari, banyak orang Jawa masih bercerita tentang jalan panjang yang dibuat oleh Tuan Besar Guntur, sebuah jalan yang membawa kemajuan, tetapi juga menjadi simbol penderitaan. Awal pemerintahan Inggris di Jawa. Setelah kekalahan Belanda pada September 1811, Jawa resmi berada di bawah kekuasaan Inggris. Komando pemerintahan diberikan kepada Thomas Stanford Raffles, seorang administrator muda yang penuh ambisi. Raffles berbeda dengan Daendels. Jika Daendels dikenal keras, militeristik, dan sering menggunakan paksaan, maka Raffles tampil sebagai sosok yang lebih ramah di mata bangsawan Jawa. Ia berusaha menunjukkan bahwa Inggris bukan sekadar penguasa baru, tetapi juga pelindung rakyat. Namun tentu saja, semua itu tidak mengubah fakta bahwa Inggris tetap penjajah. Meski begitu, langkah-langkah yang ditempuh Raffles membuat perbandingan dengan Daendels terasa sangat kontras. Perbedaan gaya kepemimpinan. Daendels membangun kekuatan dengan kekerasan dan disiplin ala militer. Ia memaksa rakyat bekerja rodi, menyingkirkan bupati yang dianggap korup, bahkan tidak segan menghukum mati siapapun yang melawan. Sebaliknya, Raffles mencoba menata kekuasaan Inggris dengan kebijakan administratif. Salah satu langkah terbesarnya adalah menghapus sistem pajak tradisional yang membebani rakyat. Selama berabad-abad, rakyat Jawa harus membayar pajak melalui para bupati dengan berbagai pungutan tambahan. Sistem ini tidak hanya menindas, tetapi juga rawan korupsi. Raffles mengganti sistem itu dengan land rent system atau sewa tanah, di mana rakyat membayar sewa langsung kepada pemerintah kolonial sesuai luas tanah yang mereka garap. Dalam teorinya, sistem ini lebih adil karena meniadakan peran bupati sebagai penghisap. Namun dalam praktiknya rakyat tetap kesulitan, karena Inggris tetap membutuhkan pemasukan besar untuk membiayai pemerintahan dan perang. Bayang-bayang Daendels di mata Raffles. Meski berbeda gaya, Raffles tidak bisa lepas dari bayang-bayang Daendels. Jalan raya pos yang dibangun dengan kerja paksa masih menjadi tulang punggung komunikasi dan transportasi di Jawa. Garnisun-garnisun yang dibuat Daendels tetap digunakan Inggris untuk menjaga keamanan. Raffles sendiri pernah berkata dalam sebuah laporan kepada London, "Kami berhutang banyak pada infrastruktur yang ditinggalkan pendahulu kami. Jalan raya yang membelah Pulau Jawa adalah salah satu warisan paling berharga meskipun pembangunannya menelan pengorbanan besar dari penduduk setempat." Dengan kata lain, meski Raffles ingin menciptakan citra lebih manusiawi, ia tetap memanfaatkan apa yang telah dibangun Daendels. Hubungan dengan bangsawan Jawa. Salah satu kelemahan Daendels adalah hubungannya yang buruk dengan para bangsawan. Ia terlalu sering menyingkirkan atau merendahkan mereka, sehingga menimbulkan dendam. Raffles belajar dari kesalahan itu. Ia menjalin hubungan baik dengan para raja dan adipati, termasuk Sultan Yogyakarta dan Sunan Surakarta. Ia menghormati adat, bahkan mempelajari bahasa Jawa, dan berusaha memahami tradisi setempat. Hal ini membuatnya lebih diterima dibanding Daendels, meski di balik itu tetap ada tujuan politik, yaitu memastikan Inggris bisa menguasai Jawa tanpa perlawanan besar. Namun tidak semua berjalan mulus. Raffles juga menghadapi konflik dengan kerajaan lokal, terutama ketika kepentingan Inggris berbenturan dengan hak-hak tradisional.
Tetapi dibanding dengan Daendels yang dikenal sebagai guntur dari Batavia, Raffles lebih lihai bermain diplomasi, pemberontakan dan kesulitan. Meskipun Raffles lebih lunak, Jawa tetap dilanda gejolak. Perang sebelumnya telah melemahkan rakyat, hasil panen berkurang, dan perdagangan terganggu. Pajak tanah baru tidak sepenuhnya meringankan penderitaan. Di beberapa daerah, rakyat masih memberontak. Jalan Raya Pos, yang dulu menjadi kebanggaan Daendels, sering dipenuhi patroli Inggris karena khawatir diserang oleh kelompok perlawanan. Dengan kata lain, jalan itu tetap menjadi jalur strategis, tetapi juga jalur yang rawan. Raffles dan ilmu pengetahuan. Satu hal yang sangat membedakan Raffles dari Daendels adalah minatnya pada ilmu pengetahuan dan budaya Jawa. Ia tidak hanya datang sebagai administrator, tetapi juga sebagai seorang peneliti. Raffles mengumpulkan data tentang sejarah, adat, bahasa, dan geografi Jawa. Ia mendukung penelitian arkeologi, termasuk pada peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur yang lama terlupakan. Semua penelitiannya kemudian dituangkan dalam buku monumental berjudul The History of Java 1817. Buku itu menjadi salah satu karya paling penting yang memperkenalkan kebudayaan Jawa kepada dunia barat. Namun, banyak sejarawan berpendapat bahwa tanpa infrastruktur dan fondasi yang ditinggalkan Daendels, Raffles mungkin tidak bisa bergerak seluas itu. Sekali lagi, bayang-bayang Daendels muncul di balik setiap langkah pemerintahan Inggris. Jejak Daendels di masa Inggris. Meskipun Inggris berusaha tampil berbeda, rakyat Jawa masih mengingat sosok Daendels dengan ketakutan. Banyak kisah rakyat tentang Tuan Besar Guntur yang masih diceritakan dari mulut ke mulut. Bagaimana ia memaksa ribuan orang bekerja, bagaimana cambuknya mengaung, dan bagaimana kematian menjadi pemandangan biasa di sepanjang pembangunan jalan raya. Raffles mungkin berusaha menghapus citra buruk itu dengan kebijakan lebih lunak, tetapi trauma rakyat tetap melekat. Setiap kali melihat jalan raya Pos, banyak orang Jawa masih berkata, inilah jalan yang dibangun dengan darah. Dengan demikian, meskipun secara resmi Inggris memerintah, warisan Daendels tetap hidup, baik dalam bentuk fisik maupun dalam ingatan kolektif rakyat Jawa. Arah baru di Jawa. Masa pemerintahan Inggris di Jawa hanya berlangsung singkat, 1811 hingga 1816. Namun dalam waktu yang singkat itu banyak perubahan terjadi. Inggris menanamkan sistem administrasi baru, memperkuat hubungan dengan bangsawan dan meninggalkan catatan ilmiah yang berharga. Namun warisan Daendels tidak hilang. Jalan Raya Pos tetap digunakan, benteng-bentengnya masih berdiri, dan reputasinya sebagai penguasa keras tetap menghantui. Bahkan ketika Inggris akhirnya menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda setelah Kongres Wina 1815, Belanda menemukan bahwa banyak struktur Daendels masih kokoh dan siap digunakan kembali. Dengan kata lain, meskipun Daendels hanya berkuasa selama 3 tahun, jejaknya jauh lebih panjang daripada masa kekuasaan singkat Inggris. Kongres Wina dan nasib Jawa. Ketika Inggris menguasai Jawa, 1811 sampai 1816, Eropa sendiri sedang berada dalam masa yang sangat bergejolak. Kekalahan Napoleon pada tahun 1815 mengubah peta politik benua tersebut. Diadakanlah Kongres Wina 1815, sebuah pertemuan besar antara kerajaan-kerajaan Eropa untuk menata kembali dunia setelah era Napoleon. Salah satu keputusan penting dari kongres itu adalah mengembalikan Jawa kepada Belanda. Inggris, yang pada dasarnya hanya mengambil alih sementara, akhirnya sepakat menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada kerajaan Belanda yang baru dipulihkan. Dengan demikian, pada tahun 1816, Jawa resmi kembali berada di bawah kendali Belanda. Masa singkat pemerintahan Inggris berakhir, dan Belanda mewarisi kondisi yang telah banyak berubah sejak era Daendels. Belanda kembali. Tantangan baru. Ketika Belanda kembali, mereka menghadapi warisan kompleks. Dari Daendels, mereka mendapatkan infrastruktur penting, terutama jalan raya pos dan jaringan pertahanan. Dari Inggris, mereka mewarisi sistem administrasi yang lebih modern, serta catatan ilmiah dan budaya yang kaya berkat Raffles. Namun, yang juga diwarisi adalah beban besar rakyat Jawa, penderitaan akibat kerja paksa, pajak yang menindas, serta trauma perang yang seakan tidak pernah usai. Bagi rakyat, tidak terlalu penting siapa yang berkuasa, Belanda, Prancis, atau Inggris, semuanya tetap penjajah.
Nama Daendels masih dikenang bukan sebagai pembebas, tetapi sebagai penguasa keras yang meninggalkan luka mendalam. Nama Daendels di kalangan Belanda sendiri. Menariknya, di kalangan pejabat Belanda sendiri, nama Herman William Daendels tidak sepenuhnya dipandang buruk. Banyak yang mengakui bahwa meskipun pemerintahannya singkat, 1808 sampai 1811, ia berhasil meletakkan dasar-dasar penting untuk mempertahankan Jawa. Jalan Raya Pos, meskipun dibangun dengan penderitaan rakyat, menjadi jalur vital yang menghubungkan Batavia dengan daerah-daerah penting di timur. Sistem garnisun dan reorganisasi birokrasi yang diperkenalkan Daendels juga memperkuat kontrol Belanda di masa-masa berikutnya. Namun, ada juga yang menilai bahwa gaya otoriter Daendels justru menciptakan kebencian mendalam di kalangan pribumi. Kebijakan kerasnya dianggap terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan perasaan dan adat masyarakat Jawa. Ingatan rakyat tentang Daendels. Di sisi lain, di kalangan rakyat Jawa, nama Daendels telah menjadi bagian dari cerita rakyat. Ia dijuluki Mas Galak atau Tuan Besar Guntur karena sifatnya yang keras dan gemar menggebrak meja seperti gelegar petir. Orang Jawa sering berkata, "Jalan ini dibangun dengan darah kakek nenek kita atas perintah Tuan Besar Guntur." Banyak kisah turun-temurun menceritakan betapa ribuan orang mati saat membangun jalan raya. Di daerah Anyer hingga Panarukan, makam-makam massal masih dipercaya sebagai bukti penderitaan rakyat di bawah Daendels. Mitos bahkan berkembang. Beberapa orang percaya bahwa arwah para pekerja rodi masih gentayangan di sepanjang jalan raya Pos, terutama di hutan-hutan dan tikungan berbahaya. Dengan demikian, nama Daendels tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga hidup dalam cerita mistis rakyat Jawa. Pengaruh politik Eropa terhadap Daendels. Setelah meninggalkan Jawa, Daendels tidak serta-merta tenggelam dalam sejarah. Ia kembali ke Eropa dan tetap aktif dalam dunia politik serta militer. Daendels pernah menjabat sebagai gubernur di Afrika Barat, Gold Coast. Namun ia tidak pernah lagi mencapai posisi sekuat ketika memimpin Jawa. Meskipun demikian, pengalamannya di Hindia Belanda tetap menjadi salah satu bab paling penting dalam kariernya. Ironisnya, di Belanda sendiri, ia tidak pernah benar-benar dielu-elukan sebagai pahlawan. Sebagian pihak menganggapnya terlalu keras, bahkan kejam. Tetapi sebagian lain menghargai jasanya dalam mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris pada masa sulit. Warisan yang bertahan. Ketika Belanda kembali berkuasa setelah 1816, mereka tidak bisa menghapus warisan Daendels. Jalan Raya Pos tetap menjadi jalur vital. Benteng-benteng yang ia bangun masih dipakai. Bahkan, sistem administratif yang ia susun terus diperbaiki dan digunakan oleh Belanda selama abad-abad berikutnya. Di banyak kota, peninggalan fisik Daendels masih terlihat. Contohnya adalah Istana Bogor, Buitsort, yang ia renovasi menjadi pusat pemerintahan, serta jejak pembangunan militer yang tersebar di berbagai daerah. Namun warisan yang paling melekat adalah ingatan tentang penderitaan rakyat. Tidak ada kebijakan Daendels yang lebih terkenal daripada pembangunan Jalan Raya Pos, sebuah proyek besar yang membuat namanya diingat tetapi dengan kebencian sekaligus kekaguman. Kontras Daendels dan Raffles. Sejarawan sering membandingkan Daendels dengan Raffles. Daendels mewakili kekuatan militer yang keras, disiplin, dan tanpa kompromi. Raffles, meskipun tetap penjajah, tampil sebagai intelektual dan administrator yang lebih halus. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kedua sosok ini saling melengkapi dalam meninggalkan warisan di Jawa. Raffles tidak akan bisa menjalankan administrasinya tanpa fondasi infrastruktur Daendels. Sebaliknya, Daendels tidak meninggalkan catatan ilmiah seperti Raffles, sehingga citranya lebih dekat dengan bayang-bayang otoriter. Akhir hidup Daendels. Daendels menghabiskan sisa hidupnya dengan berbagai penugasan, termasuk di Afrika, hingga akhirnya meninggal di Elmina, sekarang Ghana. Ia wafat jauh dari tanah Jawa, jauh pula dari tanah kelahirannya di Belanda. Kabar kematiannya tidak menimbulkan kehebohan besar, tetapi namanya tetap tercatat dalam sejarah kolonial. Di Jawa, ia tetap diingat sebagai sosok yang membawa perubahan drastis, meskipun dengan cara yang kejam. Pada titik ini, sejarah Jawa telah melewati masa penuh pergolakan. Dari VOC, ke Daendels, lalu ke Inggris, dan kembali lagi ke Belanda. Tetapi dari semua nama itu, Daendels tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial. Ia bukan hanya gubernur jenderal yang datang dan pergi, melainkan simbol dari kekuatan kolonial yang tidak segan mengorbankan ribuan jiwa demi ambisi pembangunan. Warisan Daendels terus hidup, baik dalam bentuk jalan raya yang masih digunakan hingga kini, maupun dalam cerita rakyat yang mengingatnya sebagai Tuan Besar Guntur. Warisan yang menyakitkan.
Setelah kematian Daendels pada 1818 di pesisir Afrika, namanya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan orang Jawa. Warisan paling jelas dari kepemimpinannya adalah Jalan Raya Pos atau De Grote Postweg. Di satu sisi, jalan ini memberi keuntungan besar bagi belanja. Ia menjadi jalur komunikasi cepat, penghubung garnisun dan sarana pengiriman pasukan ke berbagai daerah. Namun, bagi rakyat Jawa, jalan ini identik dengan kerja rodi, penderitaan dan kematian ribuan orang. Generasi demi generasi tetap bercerita bagaimana nenek moyang mereka dipaksa bekerja tanpa makanan yang cukup, bagaimana banyak jasad terkubur di sepanjang jalur dari Anyar hingga Panarukan. Di titik-titik tertentu, makam massal masih diyakini ada, meski sering tersamarkan oleh pembangunan modern. Belanda memperkuat koloni. Setelah Jawa kembali ke tangan Belanda, 1816, pemerintah kolonial berusaha menguatkan cengkramannya. Mereka sadar bahwa penguasaan Jawa adalah kunci utama kekuatan Hindia Belanda. Mereka melanjutkan kebijakan-kebijakan yang diwarisi dari Daendels, tetapi dengan modifikasi agar lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Jalan Raya Pos tetap dipelihara, benteng-benteng masih dipakai, dan struktur administrasi yang ditata Daendels menjadi kerangka utama birokrasi kolonial. Namun, Belanda menghadapi dilema, bagaimana mengelola Jawa tanpa terus-menerus menimbulkan pemberontakan. Daendels dikenal keras dan menakutkan, tetapi gaya otoriter itu justru menciptakan jarak dan kebencian mendalam dari rakyat. Belanda kemudian mencoba menyeimbangkan antara kekerasan dan strategi ekonomi. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel. 2 dekade setelah era Daendels, Belanda menghadapi krisis keuangan akibat perang di Eropa. Untuk menutup defisit, mereka menerapkan kebijakan baru, sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang dimulai pada 1830. Dalam sistem ini, rakyat Jawa dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka. Hasil panen diserahkan ke pemerintah kolonial untuk dijual di pasar dunia. Ironisnya, sistem tanam paksa tidak akan berjalan lancar tanpa fondasi yang dibangun oleh Daendels. Jalan Raya Pos digunakan untuk mengangkut hasil pertanian ke pelabuhan. Garnisun militer menjamin keamanan transportasi, dan birokrasi kolonial mengawasi pelaksanaan kebijakan dengan ketat. Dengan kata lain, meski Daendels sudah lama tiada, bayang-bayangnya masih terasa di setiap kebijakan kolonial berikutnya. Ingatan kolektif rakyat. Di kalangan rakyat Jawa, cerita tentang Daendels menjadi bagian dari ingatan kolektif. Ia sering disebut dalam dongeng, tembang, maupun cerita lisan. Sosoknya dilukiskan sebagai penguasa tinggi besar dengan suara menggelegar yang bisa memerintahkan ribuan orang hanya dengan sekali gebrakan meja. Ada cerita rakyat yang mengatakan bahwa Daendels bisa berjalan dari Anyar ke Panarukan hanya dengan satu lompatan besar. Kisah ini jelas bukan fakta sejarah, melainkan simbolisasi tentang betapa besar dan cepatnya perubahan yang ia lakukan. Namun, cerita rakyat itu hampir selalu bernuansa kelam. Nama Daendels sering disandingkan dengan penderitaan, seolah-olah ia adalah simbol kekerasan kolonial yang paling nyata. Peran Daendels dalam historiografi. Seiring waktu, sejarawan Eropa dan Indonesia menaruh perhatian pada sosok Daendels. Bagi sebagian sejarawan Belanda, ia dipuji sebagai administrator brilian yang mampu mengubah Jawa dari wilayah yang kacau menjadi lebih tertata. Namun, bagi sejarawan Indonesia, Daendels lebih sering ditempatkan dalam daftar panjang tokoh kolonial yang membawa penderitaan rakyat. Jalan Raya Pos memang monumental, tetapi biayanya terlalu mahal, ribuan nyawa rakyat Jawa. Historiografi kolonial sering menyoroti Daendels dengan dua wajah, seorang modernis yang visioner, sekaligus diktator yang tanpa ampun. Jalan Raya Pos di abad ke-19. Pada abad ke-19, Jalan Raya Pos semakin menjadi urat nadi kehidupan kolonial. Para pejabat Belanda, pedagang, bahkan pelancong menggunakan jalan ini. Pos-pos penghubung yang dibangun Daendels berfungsi sebagai tempat singgah sekaligus simbol kontrol pemerintah. Namun, bagi rakyat yang tinggal di sepanjang jalan itu, setiap batu dan aspal seakan menyimpan kenangan pahit. Cerita-cerita mistis pun berkembang. Konon, arwah para pekerja rodi masih gentayangan, terutama di titik-titik tertentu yang dianggap angker. Bahkan hingga kini, beberapa ruas jalan raya tersebut masih dipercaya menyimpan energi gelap, menjadi saksi bisu sejarah panjang penderitaan rakyat. Daendels sebagai simbol kolonialisme. Seiring berkembangnya kesadaran nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, para pemimpin pergerakan menggunakan kisah tentang Jalan Raya Pos untuk menunjukkan betapa rakyat diperas demi kepentingan penjajah. Daendels menjadi simbol kolonialisme brutal, seseorang yang berani, tegas dan penuh ambisi, tetapi juga tidak segan mengorbankan nyawa demi ambisinya.
Hingga kini, ketika orang berbicara tentang sejarah kolonial Belanda, nama Daendels hampir selalu disebut berdampingan dengan kebijakan tanam paksa dan tokoh-tokoh kolonial lain yang menorehkan luka dalam sejarah bangsa Indonesia.